Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Dwi Anggitya bersama teman saya Mita Kurniasari akan membawakan materi tentang melakukan presentasi dan rilis berita. Baik, apa saja yang akan kita bahas? Pada pembahasan kali ini ada beberapa topik utama. Yang pertama, tujuan dari presentasi, perencanaan sebuah presentasi, format presentasi, penggunaan visual aid, rilis berita, perencanaan dan penyusunan rilis berita, dan yang terakhir adalah syarat-syarat rilis berita yang baik. Tujuan dari presentasi adalah memberikan informasi, yaitu dengan adanya informasi, tentu akan ada umpan balik atau feedback setelah informasi tersebut sampai ke yang dituju. Memberikan informasi bisa dilakukan baik secara lisan, tertulis, maupun dari elektronik. Yang kedua, memberikan pengaruh. Pembicara dengan sengaja menyampaikan pesan-pesan terbaik sehingga mempengaruhi atau membujuk audiens untuk bersikap dan berperilaku ataupun berpendapat sesuai keinginan pembicara. Yang ketiga, memberikan instruksi, di mana instruksi hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang, seperti direktur, CEO, maupun manajer. Berikutnya ada perencanaan sebuah presentasi. Sebelum melakukan presentasi, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu menentukan ide pokok atau ide utama. Yang kedua, menyusun garis besar atau outline yang akan dipresentasikan. Ketiga, menentukan panjang presentasi. Dan yang terakhir, menentukan gaya atau pendekatan kepada audiens. Berikutnya ada format presentasi, yaitu berisikan pembuka, isi, dan penutup, di mana pembuka bertujuan untuk mendapatkan perhatian audiens, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan audiens untuk mendengarkan materi. Berikutnya isi. Isi berisi tentang pembahasan materi, mulai dari latar belakang, pokok pikiran, maupun bahasan. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi tentang kesimpulan akhir, juga bisa mengulang ringkasan materi dan ditutup dengan pesan-pesan yang positif. Penggunaan visual aids. Ada beberapa manfaat dari penggunaan visual aids, yaitu menyederhanakan materi yang kompleks agar mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, membantu pembicara dan audiens untuk mengingat informasi-informasi penting dari presentasi. Yang ketiga, menciptakan daya tarik presentasi sehingga audiens tidak merasa bosan dan monoton. Untuk itu, dalam penyusunan visual aids, presentasi dapat dibentuk menjadi tulisan, teks visual aids, grafik atau graphic visual aids seperti bentuk diagram, garis, atau sesuai kebutuhan. Topik selanjutnya yaitu rilis berita. Rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui publik. Rilis berita berisi informasi atau berita singkat dari keseluruhan berita yang dimuat dalam suatu surat kabar. Rilis berita harus berisi atau mengandung informasi yang layak untuk disiarkan secara luas dan memiliki potensi untuk menarik perhatian publik. Jika memungkinkan, dilengkapi dengan gambar atau foto agar lebih menarik. Selanjutnya, perencanaan dan penyusunan rilis berita. Adapun langkah-langkah dalam merencanakan dan menyusun rilis berita yaitu: yang pertama, menentukan subjek yang akan dirilis. Yang kedua, menentukan dan menganalisis audiens yang akan dituju. Yang ketiga, memastikan informasi layak disebarkan ke publik. Yang keempat, memperkirakan reaksi audiens yang kemungkinan adanya terjadi pro dan kontra. Dan yang terakhir, menyusun rilis berita menggunakan pendekatan langsung. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rilis berita. Yang pertama, pergunakan kalimat atau paragraf pendek, hindari kalimat majemuk. Yang kedua, pastikan kebenaran nama orang, tempat, organisasi, jabatan, tanggal, dan lain-lain. Yang ketiga, jika harus menyebutkan nama atau foto seseorang atau organisasi, mintalah izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Yang keempat, cetak di atas kertas bersih dengan layout yang meliputi margin, jenis dan ukuran huruf, dan spasi yang sesuai dengan standar media. Yang kelima,
menyimpan arsip dalam bentuk hard copy atau soft copy. Yang keenam, melakukan review untuk memastikan bahwa pertanyaan jurnalistik yang meliputi 5W+1H sudah terjawab. Syarat-syarat rilis berita yang baik. Yang pertama, timelines, yaitu apakah peristiwa tersebut terjadi sekarang, karena peristiwa yang terupdate akan lebih menarik di mata publik. Yang kedua, proximity, yaitu apakah peristiwa tersebut masih terjadi dalam jangkauan pembaca, karena berita yang disajikan tentu harus sesuai dengan target pembacanya. Yang ketiga, importance, yaitu apakah peristiwa tersebut penting bagi pembaca, karena pembaca lebih menyukai berita yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu policy, apakah peristiwa tersebut sesuai dengan kebijakan editor, karena rilis berita harus sesuai dengan visi misi atau topik yang sesuai. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Kami memohon maaf apabila terjadi salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas. Terima kasih karena waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.